Hai, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Mujiati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai buku besar. Buku besar adalah buku utama pencatatan semua transaksi keuangan yang mencatat semua masukan dari jurnal akuntansi. Buku besar adalah tahapan sesudah jurnal. Apa sih kegunaan buku besar? Kegunaan buku besar mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan akun dan transaksi, mengupdate data, mempersiapkan laporan keuangan. Nah, di dalam buku besar terdapat posting dan buku besar pembantu. Posting adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat pada jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Sedangkan buku besar pembantu adalah rincian dari buku besar. Buku besar pembantu terdiri dari buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang yang berfungsi untuk merincikan piutang yang dimiliki oleh perusahaan pada masing-masing debitur dan krediturnya. Bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, buku besar bentuk skenario. Yang kedua, buku besar bentuk buku besar bentuk T. Agar lebih paham, mari kita ke contoh pembuatan buku besar. Pada contoh kali ini kita menggunakan buku besar bentuk T agar mudah lebih dipahami. Akun kas. Pada tanggal 2 terdapat kas pada sisi debit sebesar 85 juta rupiah. Pada tanggal 5 di sisi kredit sebesar 2,5 juta rupiah. Pada tanggal 8 di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 11 di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 15 di sisi debit sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 20 terdapat kas di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal 20 terdapat kas di sisi debit sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 23 terdapat kas di sisi kredit sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 26 terdapat kas di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 30 terdapat kas di sisi kredit sebesar 7 juta rupiah. Dan kemudian seluruh sisi debit kita jumlah dan hasilnya adalah 195 juta rupiah. Kemudian sisi kredit kita jumlah secara keseluruhannya adalah 32.500.000 rupiah. Sisi debit dikurang sisi kredit sama dengan saldo debit sebesar 162.500.000 rupiah. Piutang. Pada tanggal 20 terdapat piutang di sisi debit sebesar 20 juta rupiah. Dan terdapat pada tanggal 26 di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan bersaldo debit sebesar 10 juta rupiah. Perlengkapan. Pada tanggal 5 terdapat perlengkapan di sisi debit sebesar 2.500.000 rupiah dan bersaldo debit sebesar 2.500.000 rupiah. Pendapatan. Pada tanggal 15 terdapat kredit sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 20 di sisi kredit sebesar 40 juta rupiah.
dan bersaldo kredit sebesar 70 juta rupiah. Utang bank. Pada tanggal 8, isi kredit sebesar 50 juta rupiah dan bersaldo kredit sebesar 50 juta rupiah. Beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 30 terdapat di sisi debit sebesar 7 juta rupiah dan bersaldo debit sebesar 7 juta rupiah. Peralatan. Pada tanggal 11 di sisi debit sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 20 di sisi debit sebesar 18 juta rupiah dan bersaldo debit sebesar 13 juta rupiah. Utang usaha. Pada tanggal 20 di sisi kredit sebesar 13 juta rupiah pada tanggal 23 di sisi debit sebesar 3 juta rupiah dan bersaldo kredit sebesar 10 juta rupiah. Modal. Pada tanggal 2 di sisi kredit sebesar 85 juta rupiah dan bersaldo kredit sebesar 85 juta rupiah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah